Halo, perkenalkan nama saya Ritya Wirawidana. Kali ini saya akan mereview buku Mimpi Itu Gratis, penulis dari Ayusa yang merupakan dosen saya sendiri. Di mana saya akan menjelaskan detail buku terlebih dahulu. Buku ini judulnya Mimpi Itu Gratis, karangan oleh Ayusa, dengan halaman isinya 96 berdasarkan file di Google Drive. Buku ini menceritakan kisah si penulis sebagai seorang guru yang bertugas selama 270 hari atau 9 bulan untuk mengajar anak-anak SD di Indonesia bagian timur, di SD Alang-Alang. Di buku ini mengisahkan apa yang dialami si penulis dengan runtuh dan apik mengenai ajar mengajar di SD tersebut. Tiap anak-anak diperkenalkan dengan sub-sub sendiri, maksudnya punya masing-masing bagian untuk bercerita diri sendiri. Penulis juga menceritakan bagaimana usaha si anak-anak untuk belajar, yang dimana kita tahu bahwa di daerah sana itu mempunyai keterbatasan fasilitas, namun mereka sebagai anak-anak pada SD Alang-Alang mempunyai semangat yang gak pantang menyerah, berani memimpi walau itu terdengar susah dicapai. Namun di sini si penulis menuangkan kata-kata yang menurut saya bagus dan mempunyai nilai penyemangat untuk tetap terus meraih mimpinya tanpa menyerah. Di buku ini menurut saya mengusung tema pendidikan yang uniknya berkolaborasi dengan tema-tema lain. Salah satunya persahabatan yang terbentuk dari proses ajar mengajar dan juga hubungan antara guru dan murid. Dan juga di sini juga ada tema-tema tambahan seperti ekonomi dan budaya setempat. Alur yang digunakan adalah alur campur, karena di awal cerita tokoh-tokoh diperkenalkan masing-masing dengan cerita sendiri dan juga dilanjutkan dengan cerita si penulis. Menurut saya gaya bahasanya cukup menarik dan bisa bikin saya tertarik membaca, karena saya orangnya emang nggak terlalu minat membaca. Sebagai contohnya, pada novel ini saya cuman baru baca sekitar segini, kurang lebih hampir setengah, lalu saya berhenti membaca karena bosan sih. Saya lebih tertarik untuk mendengar ketimbang membaca. Pada buku ini juga terdapat amanat yang terkandung tersirat maupun tersurat. Salah satunya, dan pernah berhenti untuk bermimpi dan terus semangat menggapainya. Dengan mimpi yang menjadi motivasi kita untuk terus maju, dan ditambah dengan semangat yang tinggi, mimpi itu akan cepat tercapai. Jangan jadikan kekurangan yang kita miliki sebagai alasan untuk menyerah dan mengeluh. Kita tahu bahwa di cerita tersebut orang-orang di sana itu tergolong masih jauh dari cukup seperti kita yang sudah berada di daerah-daerah yang sudah maju atau sudah mendapatkan pembangunan. Kelebihan buku ini benar-benar berisikan pengalaman penulis semasa bertugas di SD Alang-Alang. Pengalaman yang dimaksud adalah tentang pentingnya bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tetap untuk tidak mengeluh dengan kekurangan yang kita miliki. Maksudnya, karena kita sudah membaca buku ini, kita tahu bahwa orang-orang di sana itu tergolong tidak sama dengan apa yang kita punya. Fasilitas di sana tergolong masih kurang, belum dapat pembangunan seperti daerah-daerah lainnya. Di sana masih minim fasilitas, minim transportasi, apapun masih serba kuno, ketinggalan lah. Jadi kalau yang hal modern pun mungkin menjadi hal baru di sana. Juga buku-buku ini memiliki tokoh-tokoh
yang patut kita jadikan teladan, karena kita tahu dengan kekurangan kapasitas yang mereka miliki, mereka masih tetap berusaha, masih ada semangat untuk terus menggapai. Mereka tidak menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk menyerah. Nah, lalu di kekurangan buku ini, menurut saya buku ini agak sulit dimengerti karena ada penggunaan sudut pandang pertama aku yang jadi satu dengan tokoh-tokoh lain. Jadi kalau kurang lebih kurang memperhatikan penggunaan kata aku ini, bisa saja kita salah menganggap tokoh ini yang seharusnya sebagai ibu guru malah kita anggap sebagai anak-anak muridnya. Nah, kesimpulan buku ini menurut saya bagus dan cocok untuk kita yang merasa kurang motivasi dan butuh gambaran hidup. Dan tentu gak ada salahnya untuk bermimpi dan terus berusaha. Sekian dari review saya. Terima kasih.